Salam semangat, penikmat semangkuk salad yang terkasih dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Hari ini adalah Hari Pendidikan Nasional. Ada yang ingat? Setiap tanggal 2 Mei kita akan memperingati Hari Pendidikan Nasional. Ngomong-ngomong masalah pendidikan adalah sesuatu yang sangat penting dan sangat mendasar yang harus kita berikan atau kita wariskan ke anak cucu kita atau kepada generasi penerus kita. Tetapi pada hakikatnya didikan atau pendidikan pengajaran itu juga kita butuhkan sekalipun kita sudah menjadi orang tua, sekalipun kita sudah banyak pengalaman. Tetapi didikan pengajaran itu selalu kita butuhkan. Mari kita membaca di dalam Amsal pasal yang ke-15 ayat yang ke-33. Amsal 15 ayat 33. Takut akan Tuhan adalah didikan yang mendatangkan hikmat, dan kerendahan hati mendahului kehormatan. Hanya orang-orang yang rendah hatilah yang mau terus belajar dan terus mau diajar. Hanya orang-orang yang memiliki kerendahan hatilah yang bersedia membuka hidupnya, hatinya seluas-luasnya untuk menimba hikmat dari berbagai dimensi kehidupannya. Dan orang-orang yang rendah hati seperti ini, Amsal mengatakan, akan menikmati kehormatan. Saudara yang terkasih dalam kasih Tuhan Yesus Kristus, di mana sih pengajaran atau pelajaran atau hikmat itu kita bisa dapatkan? Dan saya terkagum-kagum ketika Amsal ini juga dengan gamblang menjelaskan bahwa hikmat itu bisa kita peroleh di mana-mana. Amsal pasal pertama ayat 20 dan 21 setidaknya bisa memotret bahwa hikmat pengajaran, didikan itu bisa kita dapat dimanapun dan kapanpun dan dalam bentuk apapun. Asalkan kalau kita mau rendah hati, membuka hati kita, wawasan kita seluas-luasnya, maka hikmat pengajaran itu kita akan dapat dengan begitu limpahnya di sekitar kehidupan saudara dan kehidupan saya. Amsal mengatakan di Amsal 1 ayat 20 dan 21, hikmat berseru nyaring di jalan-jalan, di lapangan-lapangan ia memperdengarkan suaranya, di atas tembok-tembok ia berseru-seru, di depan pintu-pintu gerbang kota ia mengucapkan kata-katanya. Memang dengan puitis si Amsal ini mengetengahkan tentang di mana saja kita bisa mendapatkan hikmat. Hikmat tentu saja seperti pembacaan kita tadi, yang pertama dan yang utama selalu bisa kita dapatkan daripada Tuhan, sang sumber hikmat itu. Lewat kebenaran firman Tuhan, dengan bacaan-bacaan kebenaran firman Tuhan, kita juga akan ditambah-tambahkan hikmat pengajaran dari Allah sendiri lewat kebenaran firman Tuhan yang kita renungkan siang dan malam. Hikmat juga kita bisa dapatkan dari pengalaman-pengalaman hidup kita. Hikmat pengertian juga kita bisa dapatkan dari alam sekitar kita, dari semesta yang Tuhan ciptakan ini. Karena semesta ini Tuhan ciptakan dengan hikmat tingkat tinggi, dengan daya kreativitas yang tingkat tinggi, dan di dalamnya terkandung pengajaran-pengajaran yang luar biasa. Termasuk pandemi COVID-19 ini yang sudah kita alami wabahnya 2 bulan lebih selama ini. Sebagai orang-orang yang mau belajar, yang membuka pikiran dan hatinya seluas-luasnya, maka kita akan bisa menarik pelajaran dari COVID-19 ini. Pelajaran apa yang bisa kita tarik? Beberapa hari terakhir ini saya sedang merefleksikan kehidupan manusia ini dikaitkan dengan pandemi yang kita hadapi bersama. Beberapa hasil refleksi saya akan bagikan di semangkuk salad edisi-edisi ke depan. Tapi setidaknya melalui pandemi ini kita belajar bahwa manusia itu rapuh, bahwa alam ini dengan segala keberadaannya tetaplah yang berkuasa adalah Allah, sang Khalik semesta itu sendiri. Kadang-kadang dan seringkali manusia lupa. Mereka mengelola alam dengan cara yang sembrono. Mereka mengelola alam ini dengan cara serakah
dan penuh ketamakan, sehingga alam ini menjadi tidak seimbang. Dan banyak sekali bencana-bencana alam, tanah longsor, banjir, disebabkan oleh tata kelola alam semesta yang sembrono. Orang tidak belajar kearifan dari alam. Nah, hari ini, akhir-akhir ini, mungkin kita bisa menarik pelajaran dari pandemi COVID-19 ini atau virus corona ini. Apa yang bisa kita petik? Masing-masing kita bisa belajar. Dan hari ini sebagai pendahuluan, saya ingin mengingatkan saudara semua bahwa bukalah cakrawala berpikir kita, bukalah hati kita seluas-luasnya, dan dapatkan hikmat secara berlimpah lewat kehidupan ini. Hikmat bisa didapatkan, bisa kita dapatkan dari Tuhan sendiri, dari kebenaran firman Tuhan, dari orang-orang bijak di sekitar kita, dari sahabat-sahabat kita, dan juga dari alam semesta ini. Selamat belajar, dan selamat terus menerus mau belajar dan diajar, supaya saudara boleh terus ditambah-tambahkan hikmatnya. Sekali lagi, kerendahan hati mendahului kehormatan. Orang yang mencintai didikan dan pengajaran dan terus mau belajar akan berlimpah dengan hikmat. Selamat menjadi orang berhikmat, dan selamat menikmati keberadaan apapun dalam hidup ini, dan tarik hikmahnya, tarik nilai-nilai kebenarannya, dan selamat menjadi orang yang berhikmat. Tuhan memberkati.